Jangan sampai menjadi kepala keluarga yang membiarkan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah keluarganya, maka ia diharamkan masuk ke dalam surga. Walaupun dia sholat, puasa, zakat, haji, menjaga keimanannya, namun dia biarkan anggota keluarganya bermaksiat tanpa ada satupun usaha dan upaya untuk menegur mereka, dia biarkan begitu saja. Dia tidak peduli. Maka orang yang seperti ini walaupun dengan banyaknya sholat, dia terancam masuk ke dalam neraka jahanam wal'iyadzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada sore hari ini yaitu ingin masuk surga bersama keluarga. Ini adalah sebuah cita-cita yang dimiliki oleh setiap hamba, oleh setiap manusia, yaitu ingin dijauhkan dari siksa api neraka dan dijadikan salah satu penduduk surga, yang mana semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia dapat kita rasakan kelak di hari kiamat. Bahkan kenikmatan tersebut jauh lebih berkali lipat dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Allah Jalla wa'ala berfirman, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga kamu memperoleh apa saja yang engkau inginkan dan memperoleh di dalamnya apa saja yang engkau kehendaki. Kesamaan ada pada nama, namun hakikat kenikmatan yang akan didapatkan di surga melebihi dibandingkan kenikmatan yang ada di dunia. Dan inilah ikhwatal iman, kenikmatan yang hakiki, keberhasilan yang hakiki, kesuksesan yang nyata tatkala seorang hamba dapat meletakkan kedua kakinya di surga dan selamat dari siksa api neraka. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dia telah sukses. Dia telah beruntung, mendapatkan keberuntungan yang nyata. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang memperdayakan. Ikhwatal iman milik Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kenikmatan yang kita damba-dambakan kelak di hari kiamat bukan hanya sekedar mendapatkan kenikmatan surga begitu saja, akan tapi kita juga menginginkan kenikmatan tersebut dapat kita rasakan bersama-sama orang yang kita cintai selama hidup di dunia. Masuk surga bersama keluarga. Dan ini adalah janji Allah Jalla wa'ala. Janji Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan mengumpulkan mereka bersama orang-orang yang mereka cintai selama semuanya tumbuh atau berkumpul di atas keimanan. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'atkum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ayat di atas jelas menunjukkan akan sebuah janji dari Allah Jalla wa'ala bahwa orang-orang yang beriman akan dikumpulkan bersama anak keturunan yang beriman. Ya. Bahkan tidak hanya anak-anak, pasangan-pasangan hidupnya, orang tua yang ia cintai,
yang semuanya berada di atas keimanan, Allah akan kumpulkan kelak mereka di surga. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Ini ada sebuah janji dari Allah Jalla wa'ala, dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan maksud ayat di atas. Yajma'u bainahum wa baina ahbabihim fiha minal aba wal ahlin wal abna mimman huwa salihun lidukhulil jannati minal mu'minin. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Jalla wa'ala akan mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang mereka sayangi. Allah akan kumpulkan di dalam surga, baik dari orang tua, istri, dan anak keturunan mereka yang beriman, yang mana mereka layak masuk ke dalam surga. Hatta innahu turfa'u darajatul adna ila darajatil a'la min ghairi tanqisin lidzalikal a'la an darajatih. Sampai-sampai karena janji Allah Jalla wa'ala mengumpulkan orang-orang yang beriman bersama keluarganya, Allah Jalla wa'ala akan angkat, tinggikan derajat yang mungkin rendah. Kemudian Allah tinggikan menjadi derajat yang lebih tinggi. Dengan tujuan apa? Agar mereka dapat berkumpul bersama-sama tanpa mengurangi sedikit pun derajat yang telah mendapatkan ketinggian. Jadi Allah Azza wa Jalla akan kumpulkan kembali seluruh keluarga di surga Allah Jalla wa'ala. Mungkin di sebagian keluarga ada yang memiliki derajat yang kurang tinggi. Namun karena Allah Jalla wa'ala berjanji akan mengumpulkan mereka di surga selama semuanya berada di atas keimanan, maka Allah akan tingkatkan derajat salah satu anggota keluarga yang mungkin derajatnya tidak tinggi, kemudian Allah tinggikan dan dikumpulkan kembali bersama-sama di surga. Ini adalah janji Allah Jalla wa'ala. Kemudian dalil lain yang menunjukkan kelak Allah Jalla wa'ala akan mengumpulkan orang-orang yang beriman bersama keluarganya, bahwa orang tua dan anak akan saling tarik-menarik ke surga dan memberi syafaat. Orang tua menarik anaknya, mengangkat derajat anaknya ke surga. Begitu pula sang anak bisa menarik dan mengangkat derajat orang tuanya di surga. Selama semuanya bersumber dari keimanan mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, anak bisa mengangkat derajat orang tua mereka. Sebagaimana hadis yang menunjukkan anak sebagai amal jariah yang terus mendoakan orang tuanya agar terbebaskan dari siksa api neraka dan Allah golongkan menjadi salah satu penduduk surga. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathah, min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lah." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Amal-amal yang dapat membuahkan pahala baginya terputus tatkala ia meninggal dunia, menghembuskan nafas terakhirnya. Kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah yang manfaatnya terus-menerus dapat dirasakan oleh kaum muslimin. Maka pahalanya akan terus mengalir walaupun sudah berada di alam kubur. Kemudian yang kedua, ilmu yang diambil manfaat darinya. Dan yang ketiga, doa anak saleh. Doa seorang anak yang baik. Maka anak adalah aset orang tua untuk selamat dari siksa api neraka. Maka dari itu dia betul-betul didik, ajari dengan baik. Agar menjadi anak yang soleh, agar menjadi anak yang baik. Kelak tatkala ia meninggal dunia, maka dia memiliki aset-aset di dunia yang terus mendoakan kebaikan untuknya, yang pada akhirnya Allah Jalla wa'ala akan menyelamatkannya dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dan Allah masukkan ke dalam surga. Seorang anak yang saleh, yang berbakti, yang baik akan mengangkat derajat orang tuanya tatkala mereka meninggal dunia. Maka dari itu, dari semenjak dini harus kita perhatikan bagaimana pendidikan anak, ilmu agamanya, bagaimana kedekatannya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka harus diperhatikan. Karena tatkala dibiarkan begitu saja,
maka ini bisa menjadi malapetaka. Yang pertama kali akan ditanya adalah orang tua. Bagaimana dia mengurus anaknya, mendidik anaknya, apakah baik ataukah tidak. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innar rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah, fayaqul anna hadha. Sesungguhnya ada seseorang yang benar-benar diangkat derajatnya di surga. Lalu ia bertanya, anna hadha, ini dari mana? Mungkin selama di dunia dia merasa tidak sebegitu banyaknya amal ibadahnya, sampai bisa-bisa derajat yang dia dapatkan begitu tinggi. Kemudian di hari kiamat ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla yang membuat dia terheran-heran. Kok begitu banyak bonus-bonusnya? Bonus pahala yang ia dapatkan. Ternyata dikatakan kepada orang tua ini, bistighfari waladikalak. Yaitu dengan banyaknya istighfar, permohonan ampun dari anak untuk orang tua. Maka berbahagialah mereka-mereka yang memiliki anak-anak yang soleh. Dan berusahalah tentunya untuk mencetak dan mendidik anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia adalah aset kita. Tatkala kita meninggal dunia, melihat anak-anak sudah besar, baik, soleh, maka itu adalah sebuah kebahagiaan bagi kita semua tatkala mereka terus berjalan di muka bumi di atas kebaikan dan kesolehan. Yang kedua, sebagaimana anak bisa mengangkat orang tua, maka orang tua pun bisa mengangkat derajat anaknya di surga kelak, di akhirat kelak. Dalilnya apa? Tadi ayat yang sudah kita bacakan dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'atkum dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman, kemudian keimanannya diikuti oleh anak cucu mereka. Ya, maka apa? Alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Maka anak cucu mereka akan diikut sertakan, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman tadi tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala menafsirkan, dzurriyyatuhum alladzina ittaba'uhum biiman, ay alladzina lahiquhum bil iman as-sadir min abaihim, fasar adz-dzurriyyah tab'an lahum bil iman. Wa min babil aula idza tabi'athum dzurriyyatuhum biimanihim as-sadir minhum anfusuhum fa haula al-madhkurun yalhaquhumullahu bimanazili abaihim fil jannah wa illam yablughuha jazaan li abaihim wa ziyadatan fi thawabihim wa ma'a dzalika la yanqusullah al-aba min a'malihim syai'a. Keturunan yang mengikuti mereka dalam keimanan, maksudnya adalah mereka mengikuti keimanan yang muncul dari orang tua atau kakek buyut mereka. Lebih utama lagi, jika keimanan tersebut muncul dari diri mereka sendiri atau dari keturunan itu sendiri. Allah akan mengikut sertakan mereka dalam kedudukan orang tua atau kakek buyut mereka di surga, walaupun mereka sebenarnya tidak mencapai kedudukan tersebut. Ya. Sebagai balasan bagi orang tua mereka dan tambahan bagi pahala mereka, akan tapi Allah tidak mengurangi pahala orang tua mereka sedikit pun. Maka berbahagialah, beruntunglah tatkala kita sebagai anak mendapati atau memiliki orang tua yang soleh, yang senantiasa membimbing kita tatkala kita melenceng, tatkala kita salah jalan, mereka memarahi kita, mereka menegur kita, maka berbahagialah. Ya, jangan bersedih atau bahkan jangan emosi tatkala diberikan bimbingan dan arahan oleh orang tua. Berbahagialah kelak di hari kiamat tatkala mereka atau kita semua meninggal dunia, namun kita mengikuti langkah-langkah orang tua kita, ayah dan ibu kita atau kakek buyut kita yang semuanya berada di atas keimanan dan kebenaran, maka Allah Jalla wa'ala akan mengikut sertakan anak cucu ini sebagaimana yang dimiliki oleh para pendahulu dari ayah, ibu atau kakek buyut, yang mana di surga Allah Jalla wa'ala akan mengumpulkan mereka bersama. Dan ini ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang menunjukkan Allah Jalla wa Ala memiliki janji kepada hamba-hambanya. Jika mereka hidup di muka bumi ini di atas keimanan, di atas kesolehan dan di atas keistiqamahan, bukan hanya kenikmatan surga saja yang Allah janjikan, namun Allah juga berjanji akan mengumpulkan mereka bersama orang-orang yang mereka cintai selama semuanya berada di atas keimanan. Baik, tatkala kita sudah memiliki cita-cita tersebut, cita-cita tertinggi, masuk surga bersama keluarga, lantas apa saja yang harus kita lakukan? Langkah apa saja yang harus kita kerjakan untuk menggapai cita-cita tersebut?
terutama sebagai kepala keluarga. Dia pemimpin keluarga, dia harus punya strategi, dia harus punya rencana yang matang, yang bagus. Bagaimana caranya saya bisa mengajak anak istri saya, keluarga saya sampai surga. Bukan hanya sekedar memperhatikan kehidupan mereka di dunia, biar makan enak dan semisalnya. Kemudian menyampingkan perkara-perkara yang jauh lebih penting, yaitu perkara akhirat. Yang mana itu adalah kehidupan yang kekal abadi dibandingkan kehidupan dunia. Maka ini yang harus kita pikirkan, terutama bagi kepala keluarga. Langkah apa saja yang harus kita lakukan? Baik, ikhwatal iman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buat permisalan. Di kehidupan dunia, tatkala kita memiliki cita-cita, contoh, cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Maka tentunya untuk menjadi seorang dokter, kita harus menempuh jalan yang bisa mengarahkan kita kepada cita-cita tersebut. Tatkala jurusan sekolah menengah atas, atau tatkala masuk ke jenjang sekolah menengah atas, maka kita mengambil jurusan IPA misalnya. Kuliah kedokteran. Hal-hal yang lain yang dibutuhkan untuk menempuh atau menggapai cita-cita tersebut seperti membayar walaupun dengan uang ratusan juta, maka ia akan keluarkan untuk menggapai cita-cita tersebut. Kemudian dia bersemangat, bersungguh-sungguh. Tatkala dia melangkah sesuai dengan jalan yang bisa membimbingnya dan menuntunnya kepada cita-cita yang ingin ia dapatkan, apakah ia bisa mendapatkannya? Maka jawabannya biiznillah ta'ala bisa. Namun kalau kebalikannya, dia memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter, kemudian tidak sekolah, atau mungkin mengambil sekolah yang salah, yang seharusnya jurusan IPA malah dia mengambil jurusan yang lainnya, begitu pula di perkuliahan dia mengambil jurusan yang lainnya, tidak mau mengeluarkan biaya, dan semisalnya. Apakah mungkin baginya menggapai cita-citanya? Maka jawabannya tidak. Maka dari itu ya ikhwatal iman, tatkala kita sepakati di dunia seseorang tidak akan pernah menggapai cita-citanya jika dia melakukan atau menjalani jalur atau jalan yang berbeda, jalan yang tidak sesuai, maka ia tidak akan pernah menggapai cita-citanya. Ini kita sepakat semuanya. Bagaimana dengan akhirat? Kita semua punya cita-cita. Sebagai kepala keluarga kita punya cita-cita ingin masuk surga bersama keluarga. Maka seharusnya kita harus menempuh jalan yang bisa mengarahkan kita kepada surga Allah Jalla wa'ala. Dan begitu pula kita membimbing anak dan istri kita kepada jalan yang bisa menghantarkan kita kepada surganya. Ikhwatal iman, maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah memberikan jaminan bagi umat-umatnya dengan surga. Allah Jalla wa'ala menjamin semua umatnya masuk ke dalam surga. Ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Seluruh umatku, umat yang mungkin hidup bersama Nabi SAW, yaitu para sahabat, para tabi'in, sampai kita, selama kita mengikuti jalan Nabi SAW, mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi mengatakan, illa man aba, kecuali yang menolak. Mungkin ini pernyataan yang membuat kita terheran-heran. Siapa sih gerangan yang enggan masuk ke dalam surga? Bahkan orang yang tidak beragama Islam sekalipun pasti ingin masuk ke dalam surga. Karena semua yang tergambar adalah segala macam kenikmatan yang diinginkan pasti ia akan dapatkan. Lantas kenapa kok ada yang menolak? Ternyata Nabi SAW melanjutkan dalam hadis ini, Nabi menyebutkan sifat-sifat orang yang menolak masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepada Nabi SAW, mengikuti langkah-langkah Nabi SAW sesuai dengan apa yang diajarkan, sesuai dengan apa yang dicontohkan, ialah yang mendapatkan jaminan tersebut. Ia termasuk daripada golongan yang mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Sementara orang yang bermaksiat kepada Nabi SAW, ya, menyelisihi perintah, melanggar larangan, orang inilah yang menolak. Walaupun tidak ia ucapkan. Walaupun lisannya mengucapkan dia ingin masuk ke dalam surga. Namun ibadah yang ia lakukan tidak sesuai dengan contoh dan ajaran Nabi SAW. Banyak bermaksiat. Melanggar larangan dari Nabi SAW. Maka orang seperti inilah yang
termasuk golongan yang menolak masuk ke dalam surga, walaupun lisannya mengucapkan ingin masuk ke dalam surga. Namun dialah yang menolak. Ini ikhwatal iman, azanallahu wa ikum jami'an. Secara akal, bagaimana mungkin orang ingin masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala, ingin menjadi penduduk surga, sementara dia tidak sholat, tidak puasa, zakat. Jangankan melaksanakan ibadah-ibadah yang tidak mengeluarkan biaya yang besar. Apalagi dengan ibadah-ibadah yang besar, seperti umroh, haji, mengeluarkan biaya yang begitu besar, tenaga yang begitu besar, otomatis dia akan menolaknya. Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla? Segala larangan ia kerjakan, yang tidak sesuai dengan tuntunan ia lakukan, makan makanan yang haram, menggunakan pakaian dari penghasilan yang haram. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menolak masuk ke dalam surga disebabkan karena dia bermaksiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surga, ikhwatal iman, azanallahu alaikum jami'an, hanya diberikan kepada orang-orang menempuh jalan yang benar. Orang-orang yang menempuh jalan yang benar, jalan yang dibawa Allah, jalan yang dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan sampaikanlah kabar gembira, berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan di surga sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Setiap mereka diberikan rezeki buah-buahan dalam surga tersebut, dan mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan dalam ayat ini diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Inilah orang-orang yang menempuh jalan yang benar. Inilah orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Nabi SAW tadi, yang mana mereka akan masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 102 Allah juga berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat sebuah janji yang benar, dan siapa yang lebih benar perkataannya dibandingkan Allah Jalla wa'ala. Maka untuk mendapatkan surga, maka hendaknya kita menempuh jalan yang menghantarkan kita ke dalamnya. Untuk menggapai cita-cita yang tertinggi, maka hendaknya kita menempuh jalan-jalan yang sesuai dengan apa yang diridhai. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikut kita akan sebutkan beberapa poin yang harus diperhatikan kepala keluarga. Dia memiliki cita-cita besar. Sebagai pemimpin, dia harus mengarahkan keluarganya kepada yang terbaik. Dan di antara banyak yang terbaik adalah yang tertinggi di Allah adalah masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala bersama keluarga. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus ia perhatikan dan ia praktekkan, baik pada dirinya dan begitu pula kepada keluarganya. Yang pertama, menjaga keimanan dalam keluarga. Jaga keimanan mereka, jaga kesolehan mereka. Segala manusia yang dilahirkan di muka bumi ini, mereka dilahirkan di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, dia telah dilahirkan di atas fitrah, di atas tauhid. Hidayah yang Allah berikan, keimanan yang Allah berikan, maka hendaknya dijaga. Terlebih lagi, sebagai kepala keluarga, dia harus betul-betul memperhatikan bagaimana keimanan dan kualitas kesolehan anggota keluarganya, baik istri maupun anak-anaknya. Karena inilah syarat utama agar dia bersama keluarganya bisa masuk ke dalam surga bersama-sama. Yaitu apa? Iman, takwa, kesolehan. Inilah syarat utama agar ia bisa masuk ke dalam surga bersama-sama. Tatkala ada salah satu dari anggotanya yang
Na'udzubillah min dzalik, keluar dari agama Islam, murtad, maka ia tidak akan pernah bisa berkumpul dengan keluarganya. Sebesar apapun cintanya kepada anak tersebut, sebesar apapun cintanya kepada pasangan hidupnya, tatkala mereka tidak berada di atas keimanan, maka ia tidak akan pernah bisa berkumpul kembali di surga. Pasti yang satu ke dalam neraka disebabkan karena kekufurannya. Tatkala ia meninggal dunia mati dalam kondisi kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam tidak akan pernah dikumpulkan bersama anak dan istrinya. Kenapa? Tidak beriman. Asiyah tidak pula bisa berkumpul bersama suaminya Fir'aun. Kenapa? Tidak berada di atas keimanan. Walaupun selama hidup di dunia dia cinta kepada mereka, dia sayang kepada mereka. Namun tatkala tidak didasari atas keimanan, mereka hidup di dunia bukan di atas keimanan, maka tidak akan pernah dikumpulkan bersama kembali di surga Allah Jalla wa'ala kelak. Maka dari itu tugas kepala keluarga yang pertama menjaga keimanan keluarga. Jaga keimanan keluarga. Kemudian yang kedua, membiasakan amal soleh. Ya. Membiasakan amal soleh. Amal soleh adalah bukti keimanan pada poin pertama. Bagaimana cara kita menjaga keimanan dalam sebuah keluarga, bagi diri kita, bagi keluarga kita, adalah yang poin kedua, membiasakan beramal soleh. Karena amal soleh merupakan bukti keimanan. Maka keluarga yang diberkahi adalah keluarga yang dipenuhi dengan berbagai macam amal soleh. Dia kerjakan semua yang wajib. Tidak cukup hanya pada yang wajib, dia ketambahkan dengan yang sunnah, yang dianjurkan untuk melengkapi ibadah wajibnya. Sehingga mereka bisa mendapatkan banyak pahala yang bisa menghantarkan mereka ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Dan yang terpenting adalah perkara solat. Ya, yang terpenting adalah perkara solat. Solat adalah amal ibadah yang pertama kali dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Salat yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau seandainya salat yang ada pada diri hamba baik, maka seluruh amalnya baik. Namun tatkala buruk, maka seluruh amalnya pun buruk. Ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh kepala keluarga. Bagaimana anak anak dan istrinya bisa salat sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ini sudah harga mati. Ya. Kalau seandainya ingin bersama keluarga sampai surga, maka perhatikan amal ibadah mereka. Di antara yang terpenting adalah perkara salat. Ya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan peringatkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ya. Dan tentunya amal-amal yang lainnya. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan kepala keluarga, menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Jaga keimanan, di antara cara menjaga keimanan yang adalah dengan membiasakan amal soleh, membiasakan keluarga dengan amal soleh. Dan di antara menjaga keimanan adalah yang ketiga, menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu, atau jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka jahanam. Ya. Jika terjadi kemungkaran, kemaksiatan pada keluarga, maka jangan dibiarkan. Berikan peringatan, berikan bimbingan. Misalnya seorang suami mengetahui istrinya keluar rumah tanpa jilbab, atau mengetahui anak perempuannya melakukan maksiat, atau mungkin anak laki-lakinya melakukan maksiat. Sebagai kepala keluarga tidak boleh membiarkannya. Tidak boleh tinggal diam. Harus ada sikap yang harus dia tunjukkan bahwasanya itu adalah sebuah pelanggaran. Harus diperbaiki, dibenahi agar kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas sebagai kepala keluarga. Jangan sampai ada salah satu daripada anggota keluarganya yang bermaksiat dan menyelisihi perintah Allah Jalla wa Ala. Dan hati-hati, jangan sampai menjadi kepala keluarga yang membiarkan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah keluarganya, maka ia diharamkan masuk ke dalam surga. Walaupun dia sholat, puasa, zakat, haji, menjaga keimanannya, namun dia biarkan anggota keluarganya bermaksiat tanpa ada satupun usaha dan upaya untuk menegur mereka. Dia biarkan begitu saja, dia tidak peduli. Maka orang yang seperti ini walaupun dengan banyaknya sholat,
dia terancam masuk ke dalam neraka jahannam wal iyadzubillah. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun qad harrama alaihimul jannah, mudminu khamr wal 'aq wad dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubuth." Ya, khubuth. Ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga. Yang pertama, pencandu khamr, pemabuk. Yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga, orang yang tidak memiliki sifat cemburu, yang menyetujui atau membiarkan perkara keji terjadi pada keluarganya. Orang yang seperti ini disebut dengan dayyuth. Apa itu dayyuth? Ya, sebagaimana disebutkan adalah seorang laki-laki yang menjadi pemimpin keluarga yang tidak punya rasa cemburu dan membiarkan keluarganya bermaksiat dan tidak mau mengingatkannya. Ini dayyuth. Ancamannya apa? Dia tidak akan masuk ke dalam surga. Diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala dari surga. Walaupun mungkin dia mengerjakan ketaatan-ketaatan, namun dia melihat, menyaksikan, membiarkan keluarganya di atas kemaksiatan, di atas dosa, maka apa yang terjadi? Maka Allah Jalla wa'ala mengancamnya atau mungkin mengharamkannya dari surga Allah Jalla wa'ala. Maka inilah yang harus kita perhatikan. Ya, jaga keluarga kita dari api neraka. Jangan biarkan mereka. Kalaupun melanggar, namanya manusiawi. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu bersalah. Namun sikap kita sebagai kepala keluarga, jangan biarkan. Terus ingatkan, berikan peringatan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai kapan? Sampai salah satunya ada yang meninggal dunia. Itulah batasan terakhir kita memberikan peringatan kepadanya. Apalagi itu adalah keluarga terdekat kita. Ya, keluarga terdekat kita. Jangan biarkan kita ingin masuk surga bersama-sama. Maka dari itu harus ada usaha, upaya untuk membenahi atau membimbing mereka kepada surga Allah Jalla wa'ala. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, "Thalathatun la yanzurullah azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah, al-'aq liwalidayh wal mar'ah al-mutarajjilah wad dayyuth." Ada 3 golongan manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat, dalam arti tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Jalla wa'ala. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga, ad-dayyuth, yaitu orang pemimpin keluarga yang tidak memiliki rasa cemburu dan membiarkan kemaksiatan terjadi di tengah-tengah keluarganya. Baik, kemudian yang keempat. Poin yang keempat yang harus diperhatikan oleh kepala keluarga. Saling memahami tanggung jawab. Bagaimana kepala keluarga memberikan pemahaman kepada anggota keluarganya untuk apa? Untuk betul-betul memahami tanggung jawabnya masing-masing. Untuk menjalankan tanggung jawabnya masing-masing. Dan inilah tugas kepala keluarga untuk memberikan pemahaman tersebut. Kepala keluarga memiliki kewajiban, memiliki tanggungan. Selain membimbing, memimpin, mengajarkan, ya, dia juga harus memberikan nafkah dan semisalnya. Istri sama, dia punya kewajiban. Dan seorang istri harus mengetahui mana kewajiban dan mana kebolehan. Seringkali banyak yang bertanya, "Ustadz, boleh nggak saya bekerja? Sebagai seorang istri saya bekerja. Suami saya sudah bekerja, tapi saya juga bekerja. Saya punya gelar pendidikan dan semisalnya. Saya juga ingin bekerja, Ustadz." Maka harus dibedakan mana kewajiban dan mana kebolehan. Kewajiban seorang wanita, seorang istri adalah mengurus suami, melayani suami, mendidik anak. Adapun bekerja itu kebolehan. Dalam arti, tatkala dia sudah mengerjakan kewajibannya, maka boleh baginya untuk bekerja selama aman dari fitnah, tidak tercampur, dan jauh dari segala kemungkaran, maka boleh. Dan itu pun harus seizin suami. Nah, dalam hal ini, kepala keluarga harus memberikan pemahaman tersebut. Pemahaman kepada anggota keluarga dalam hal tanggung jawab. Kewajiban ayah apa? Kewajiban istri apa? Kewajiban anak apa? Kewajiban anak tentunya berbakti kepada orang tua. Menjadi anak yang soleh. Kewajibannya terhadap Allah Jalla wa'ala. Kewajibannya terhadap agama, terhadap syariat agama. Kewajibannya terhadap orang tua apa? Itu dijelaskan. Diberikan bimbingan, ya, diberikan bimbingan kepada keluarga agar mereka bisa lurus dan senantiasa berada di jalan yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa ta'ala,
peringatan keras bagi kita semuanya. Tanggung jawab itu bukan hanya sebatas pada sebuah materi. Sebagaimana hak anak istri bukan hanya pada nafkah yang diberikan. Akan tapi waktu kepala keluarga, waktu sebagai kepala keluarga harus dia berikan. Jadi mereka memiliki hak waktu kita sebagai kepala keluarga. Maka ini yang harus kita berikan kepada anggota keluarga kita. Kemudian dalam waktu-waktu tersebut, apa yang kita lakukan? Pertama, kita memberikan bimbingan. Itu hak mereka. Dan itulah kewajiban kepala keluarga. Memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan pendidikan yang baik, memberikan ilmu yang baik, ilmu agama, mengajarkan akhlak adab yang baik. Itu diantara tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Bukan hanya sekedar memberi materi. Orang tua sibuk bekerja 24 jam. Misal berangkat kerja, anak belum bangun. Pulang kerja, anak sudah tidur. Sama sekali tidak ada waktu bisa untuk berkumpul dengan anak-anak. Berkumpul dengan istri. Istri punya masalah, anak punya masalah di sekolah, orang tuanya tidak tahu. Ya. Ya walaupun biaya tidak pernah putus, namun saya rasa dan itu semua dirasakan oleh anak-anak, mereka lebih membutuhkan perhatian orang tua dibandingkan hanya sekedar uang untuk memenuhi kehidupan mereka. Perhatian orang tua, waktu, berikan waktu. Yang dimana di dalam waktu tersebut memberikan bimbingan, arahan, pendidikan yang baik, pendidikan agama, ilmu agama, ajarkan adab yang baik, adab dalam berbicara, adab dalam berkata-kata. Apalagi kita hidup di zaman yang sangat krisis dengan sopan santun tatkala berbicara. Anak-anak sekarang naudzubillah min dzalik. Banyak sekali yang berkata-kata dengan kata-kata yang kasar, yang tidak baik, mengumpat dan semisalnya. Ini disebabkan karena apa? Kurangnya pendidikan dari orang tua. Dan orang tualah yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Mana orang tua tatkala anak tersebut sedang butuh-butuhnya bimbingan? Di mana orang tua? Di mana orang tua tatkala anak tersebut di umur-umur yang mudah untuk menirukan? Ya. Kalau seandainya dia mendapatkan contoh dan teladan yang buruk, maka itulah yang akan dia dapatkan dan dia akan berkembang sebagaimana yang dia perhatikan. Maka dari itu, ini peringatan bagi kita semuanya sebagai kepala keluarga. Tanggung jawab bukan hanya dilihat dari sisi materi saja, akan tapi ada tanggung jawab yang lainnya. Waktu yang kita berikan kepada keluarga untuk memberikan bimbingan, arahan, nasihat, ya, ilmu agama, dan semisalnya. Lihat apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Ya'qub alaihi salam tatkala beliau menjelang wafat. Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tatkala Nabi Yusuf alaihi salam hendak meninggal dunia, ya, hendak meninggal dunia, ia berkata atau bertanya kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Maka mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu Allah Jalla wa'ala dan Tuhan nenek moyangmu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk dan patuh kepadanya, yaitu adalah Allah Jalla wa'ala. Perhatikan, tatkala Nabi Ya'qub alaihissalam tergeletak di atas tikar maut, Nabi Ya'qub alaihissalam tetap memikirkan keselamatan, akidah dan agama putra-putranya, agama anak-anaknya, yang tidak dia risaukan bagaimana makannya, bagaimana. Namun yang lebih dia khawatirkan dibandingkan itu adalah bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya. Ya. Karena dengan adanya anak soleh itu juga menjadi aset pahala seperti yang kita sampaikan tadi. Walaupun terkadang mungkin ada anak-anak yang jarang berdoa untuk orang tuanya. Misal, akan tetapi dia menjadi anak yang soleh. Cukup dengan menjadi anak yang soleh yang senantiasa berjalan di muka bumi ini menjadi anak-anak yang baik. Dan itu ia dapatkan dari pendidikan orang tuanya, maka orang tuanya mendapatkan pahala.
Namun anak-anak yang soleh pasti akan mendoakan terus orang tuanya. Maka ia akan mendapatkan pahala. Maka dari itu ini yang harus kita perhatikan. Bukan hanya sekedar materi belaka. Baik, ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala, di antara yang harus diperhatikan pula bagi kepala keluarga, jangan sampai ini seringkali dengan sebuah tujuan atau sebuah niat yang dia anggap baik, kemudian pada akhirnya dia menghalalkan segala macam cara. Ya. Ini peringatan bagi kepala keluarga. Jangan sampai niatan yang baik, tujuan yang baik, yang pada akhirnya menghalalkan segala cara. Seringkali terucap, yang penting kan niatnya baik. Yang penting kan tujuannya baik. Maka kaidah ini, penyebutan seperti ini yang menyebabkan orang justru jatuh kepada keharaman. Contoh dalam masalah rizki. Dalam mencari nafkah. Ada sebagian orang, sebagian kepala keluarga yang berdalih dengan niat yang baik, tujuan yang baik. Saya kan ingin mencari nafkah untuk anak dan istri saya. Saya ngasih makan mereka. Allah tahu niat saya. Niat saya baik. Saya menjalankan kewajiban. Nah, niat yang baik tersebut tidak bisa menghalalkan cara meraih rizki yang haram yang Anda kerjakan. Tidak bisa. Ya. Tatkala Allah Jalla wa'ala haramkan riba, maka tidak bisa menjadi halal tatkala Anda niatkan untuk menafkahkan istri. Tidak bisa. Ini juga salah satu yang menjadi peringatan. Menjadi peringatan bagi kepala keluarga. Dan inilah fitnah akhir zaman. Sebagaimana tunjukkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halal amin haram. Akan datang sebuah masa, sebuah zaman yang mana seseorang tidak lagi mempedulikan dari mana dia mengambil harta. Baik dari cara yang halal atau dari cara haram, dia tidak peduli. Maka hati-hati sebagai kepala keluarga. Ini salah satu yang harus diingat. Jangan sampai dengan niatan memberikan nafkah kepada anak dan istri, dan itu baik, niat yang baik, dan dia menjalankan kewajibannya, kemudian menghalalkan keharaman, menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan tersebut, maka tentunya ini sebuah kekeliruan. Ya. Sejatinya, hakikatnya, anak dan istri, kalau mereka betul-betul tahu akan akibat dari penghasilan yang haram, mereka pasti akan mengatakan, wahai suamiku, wahai ayahku. Mereka akan mengatakan, kami lebih mampu menahan rasa lapar ketika engkau mencari uang yang halal dibandingkan kami menahan panasnya api neraka tatkala engkau memberikan kami dari harta yang haram. Pasti mereka akan mengatakan demikian. Tatkala mereka faham akan bahaya atau akibat daripada harta-harta yang haram. Ya. Maka dari itu, ini yang harus kita perhatikan sebagai kepala keluarga. Baik, ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara poin-poin yang kita sebutkan di atas, terlebih khusus pada poin yang kedua, yang mana kepala keluarga dalam rangka menjaga keimanan, ya, dalam rangka menjaga keimanan keluarga, maka hendaknya ia membiasakan keluarganya untuk beramal soleh. Yang mana amal soleh ini harapannya menjadi sebab untuk mendapatkan rahmat. Yang mana dengan rahmat tersebut seorang hamba bisa masuk ke dalam surga. Nah, berikut kita akan sebutkan beberapa amalan-amalan yang mungkin dianggap kebanyakan orang itu ibadah yang biasa. Ibadah yang sudah sering didengar, sudah sering dilakukan. Namun dia tidak sadar ternyata keutamaan yang dimiliki oleh ibadah-ibadah ini amat besar. Yaitu masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Baik, yang pertama, memperhatikan ibadah wajib. Memperhatikan ibadah wajib. Ditunjukkan dalam sebuah hadis. Ada salah seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasul, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltu jannah. Wahai Nabi SAW, ya, tunjukkan kepadaku amalan yang jika aku kerjakan dengannya aku masuk surga. Maka Nabi SAW setelah mendengar pertanyaan tersebut, beliau mengatakan, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, wa tuqimus salatal maktubah, wa tu'addiz zakatal mafruḍah, wa tasum Ramadan. Tauhid, salat, zakat, puasa. 4. Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya,
mengerjakan sholat-sholat wajib, menunaikan zakat wajib, dan puasa Ramadan. Haji tidak disebutkan. Kemudian orang ini setelah mendengar penjelasan Nabi SAW, dia mengatakan dan bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la azidu ala hadza, aku nggak nambah-nambah amalan lain. Kalau seandainya yang dikatakan bahwasanya amal-amalan tadi bisa menghantarkan seorang hamba kepada surga, ya sudah, aku nggak nambah yang lain. Maka orang tersebut berpaling. Tatkala berpaling, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Barang siapa di antara kalian yang senang melihat salah seorang dari ahli surga, penduduk surga kelak, maka lihatlah orang tadi. Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Jalla wa'ala bahwasanya orang itu betul-betul tulus, betul-betul jujur atas ucapannya bahwa dia selama hidupnya betul-betul menjaga tauhidnya, menjaga sholat 5 waktunya, menjaga zakatnya, menjaga puasa Ramadannya. Maka dengan itu Allah Jalla wa'ala memasukkannya ke dalam surga. Sebagai kepala keluarga, bimbing, ajak terus keluarga untuk senantiasa menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut. Jaga tauhid mereka, jangan sampai menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Kalau maupun meminta, minta kepada Allah. Jangan percaya kepada ramalan-ramalan. Ramalan-ramalan bintang, majalah-majalah zodiak. Jangan sampai anak putra-putri sampai membaca itu. Itu bisa menghantarkan kepada kesyirikan nantinya. Jaga tauhid mereka betul-betul. Ya, ajari mereka bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benarnya tawakal. Kemudian yang kedua, jaga sholat mereka. Sholat wajib mereka. Kemudian yang ketiga, ajari mereka mengeluarkan zakat. Ya, sampaikan kewajiban tersebut. Kelak tatkala mereka sudah dewasa, sudah memiliki harta yang diwajibkan mengeluarkan zakat darinya, maka bimbing mereka untuk melakukan hal tersebut. Tatkala masuk bulan Ramadan, ajak untuk berpuasa. Walaupun masih belum balik misalnya, ya, anak-anak yang masih belum balik, ajari mereka berpuasa. Entah sehari, 2 hari. Walaupun tidak ada kewajiban atas mereka. Kenapa? Karena ternyata amalan yang dianggap remeh oleh kebanyakan orang, ternyata inilah di antara amalan yang bisa menghantarkan hamba ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, membangun masjid dengan ikhlas karena Allah. Ditunjukkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, man bana masjidan lillah kamafhasi qatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau mungkin lebih kecil, seakan-akan ada bagian kecil dari sarang burung, tempat burung bertelur, dalam arti bantuan kita sedikit itu, sekecil itu, ya, untuk masjid, ikhlas karena Allah, maka Allah Jalla wa'ala akan bangunkan rumah di surga untuknya. Ini adalah amalan yang sederhana. Bukan berarti bangun masjid itu harus bangun seutuhnya. Tidak. Batasan kemampuan kita apa? Kita masuk masjid. Mungkin di sana ada kotak amal. Kita sedekahkan sebagian dari harta kita. Dapat pahala ini. Nah, sebagai kepala keluarga, didik anak-anak kita untuk melakukan hal yang sama. Misalkan tatkala sholat atau menemui atau menjumpai kotak amal di masjid, berikan tanggung jawab kepada anak berupa uang. Amanahkan kepada mereka, taruh uang ini ke kotak amal. Ini salah satu mengajari mereka, membiasakan mereka beramal soleh. Ya, mungkin anak-anak akan terbiasa dengan hal itu sampai mereka dewasa pun akan melakukan hal yang sama. Ya, setiap ke masjid jika sudah kondisi normal nantinya, ya, semua bebas tanpa ada rasa khawatir dan takut ke masjid. Sholat Jumat tanpa ada rasa takut ke masjid. Anak-anak mungkin bisa dibawa kembali. Ajarkan mereka seperti itu. Ya, ajarkan mereka seperti itu. Ya. Ini adalah salah satu bentuk membiasakan anak keluarga untuk beramal soleh. Kemudian yang ketiga, mengerjakan 12 rakaat sholat rawatib dalam sehari. Nabi SAW bersabda, man shalla
Itsnatai asyarata raka'atan fi yaumin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Ya, akan dibangunkan rumah di surga. Dan 12 rakaat tersebut 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Dan anak-anak diajak untuk membiasakan diri dalam mengerjakan sunnah tersebut. Ini di antara upaya tadi untuk mewujudkan cita-cita kita. Kita ingin bersama-sama dipertemukan, dikumpulkan di surga Allah Jalla wa'ala. Ajari anak-anak, bimbing anak-anak untuk demikian. Dan begitu pula pasangan hidup kita. Kemudian yang keempat, ini juga penting. Yaitu apa? Menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita masih diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Diberikan semangat untuk meluangkan waktu dalam menimba ilmu agama. Mungkin dalam sepekan sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan segala macam kewajiban. Namun, sesibuk itu, ada sebagian orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dia mengambil waktu istirahatnya untuk menimba ilmu agama. Ya. Kenapa? Karena janji Allah Jalla wa'ala yang begitu besar. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Jalla wa'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Perjalanan kita dari rumah, usaha kita dalam rangka menimba ilmu, semua itu, setiap langkahnya, setiap usaha yang kita lakukan, dengannya Allah Jalla wa'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita tahu keutamaan ini, maka kita ajak anak istri kita. Sebagaimana kita mendapatkan banyak faedah dari majelis-majelis ilmu, dari firman Allah yang disampaikan, hadis Nabi SAW disampaikan, dan penjelasan para ulama dalam menjelaskan dua hal di atas, kita mendapatkan faedah, kita mendapatkan banyak manfaat, maka kita ajak pula anak dan istri kita untuk mendapatkan hal yang sama. Kenapa? Keutamaannya besar. Ya, keutamaannya besar. Dan banyak sekali keutamaan hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan menuntut ilmu. Sebagaimana orang yang berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala mendapatkan istighfar, permohonan ampun dari penduduk langit dan bumi, bahkan binatang-binatang yang ada di lautan, binatang-binatang yang ada di lautan. Banyak sekali keutamaan. Nah, ini yang kita ajak pula anak dan istri kita untuk melakukan hal agar mereka terbiasa. Anak-anak terbiasa mendengarkan qala Allah, anak-anak terbiasa mendengarkan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka rindu dengan lingkungan-lingkungan yang baik. Dan tatkala mereka dibiasakan untuk mengikuti hal tersebut, dampaknya atau efeknya, pengaruh baiknya apa? Dia pasti akan menemukan lingkungan yang baik. Dia akan berteman dengan teman-teman yang baik. Ikut mendengarkan ilmu, ya, kajian-kajian ilmu. Dia otomatis di antara dampak baiknya apa? Dia akan mendapatkan teman-teman yang baik. Tidak hanya itu saja. Mungkin anak-anak kita akan mendapatkan pasangan hidup yang baik. Kenapa? Karena dia temukan itu semua di dalam lingkungan-lingkungan yang baik. Nah, ini kita ajak sebagai kepala keluarga, ajak biasakan sedini mungkin agar mereka cinta dengan majelis ilmu. Kemudian yang selanjutnya, berdoa setelah berwudu. Berdoa setelah berwudu. Ini salah satu amalan yang walaupun bukan hal yang diwajibkan, dalam arti kalau tidak membaca setelah wudu kemudian sholat batal wudunya, tidak. Namun seringkali diabaikan. Padahal pahalanya luar biasa. Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fa yusbighul wudu, thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Ya, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Kemudian ia membaca itu,
illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhuluha min ayyiha sya. Maka balasannya Allah Jalla wa Ala akan membukakan baginya 8 pintu surga. Kemudian orang yang melakukan amal ibadah ini dipersilahkan untuk masuk dari pintu surga mana saja yang ia inginkan. Amalan sederhana. Ini yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ini yang kita ajarkan kepada keluarga kita. Membiasakan mereka dengan amal soleh. Kemudian yang berikutnya ikhwatal iman, dan ini diantara yang penting, sangat penting. Ajarkan mereka akhlak yang mulia. Dalam berkata-kata, dalam berbuat, ajarkan mereka. Dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil. Tatkala lewat orang yang lebih dewasa, ucapkan salam. Senantiasa berwajah ceria, senyum. Ya. Senantiasa berkata-kata yang sopan. Tidak mudah menyakiti orang lain. Ajarkan mereka. Tatkala anak bermain dengan anak-anak yang lain, mungkin terjadi sedikit perselisihan di antara anak-anak, rebutan mainan, tegur mereka, bimbing mereka untuk tetap bersikap dengan baik. Sedikit mungkin, jangan biarkan. Kenapa? Karena akhlak mulia adalah salah satu yang banyak menghantarkan hamba ke dalam surga. Nabi SAW sabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq." Di antara yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Hasan Al-Basri menjelaskan akhlak mulia itu apa sih? Beliau mengatakan kaful adza wa badlun nadza wa talaqatul wajh. Akhlak yang mulia yang pertama tidak suka mengganggu. Diajarkan anak-anak agar tidak suka mengganggu. Kemudian ya wa badlun nadza, suka menolong. Ajarkan anak-anak agar suka menolong. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hamba selama hambanya menolong saudaranya. Ajarkan anak-anak kita. Ya. Ajarkan anak-anak kita. Tatkala melihat orang-orang yang membutuhkan di jalan, bimbing anak kita untuk juga bisa memberikan bantuan. Ini agar tertanam dan tertancap pada diri mereka untuk suka membantu, suka bersedekah. Ya. Bawa mereka misalkan ke panti asuhan. Sampaikan kepada mereka apa yang sedang dialami oleh saudara-saudaranya yang tidak punya orang tua, yang tidak punya ayah. Kemudian ajari mereka untuk menolong. Ini akan menanamkan akhlak yang mulia pada diri mereka. Kemudian yang ketiga, wa talaqatul wajh, berwajah ceria. Ya berwajah. Ajarkan kepada anak-anak. Nah, kalau ketemu orang, ucapkan salam. Assalamualaikum. Kemudian jangan lupa senyumnya. Ajarkan tersebut. Ya. Ini di antara langkah-langkah kita membiasakan kepada anak-anak untuk beramal soleh, di antaranya adalah berakhlak mulia. Baik, yang ke-7, yang berikutnya adalah menjaga mulut dan lisan. Ini kita pisahkan dari akhlak yang mulia karena ini memiliki porsi yang penting. Karena sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwa kita ini hidup di zaman yang sudah sangat krisis dengan sopan santun dalam berbicara. Sopan santun dalam mengucapkan sesuatu. Anak-anak yang masih SD atau mungkin lebih kecil daripada itu, kalau kita lihat di berita-berita yang ada, la haula wala quwata illa billah. Ya, ucapan-ucapannya kotor, ya, mengumpat, kebun binatang keluar, dan segala macam contoh ucapan-ucapan yang sangat tidak pantas keluar dari lisan seorang muslim. Apalagi ini anak-anak. Di mana orang tuanya? Sebatas apa pendidikan orang tua yang ia berikan kepada anaknya? Sampai-sampai anaknya seperti itu. Jangan-jangan orang tuanya juga sama. Nah, ini yang sangat memprihatinkan. Padahal keistiqamahan hamba itu berbanding lurus dengan lisannya. Keistiqamahan hamba, keimanan hamba itu berbanding lurus dengan lisannya. Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbu, wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqim lisanu. Ya, tidak istiqamah iman seorang hamba sampai istiqamah hatinya, dan tidak istiqamah hatinya melainkan istiqamah lisannya. Maka dari itu ini diantara yang harus diperhatikan. Anak-anak diajarkan. Anak-anak diajarkan untuk senantiasa menjaga lisannya. Apalagi hati-hati. Ya, ada hadis Nabi SAW disebutkan,
satu kata, tatkala kata tersebut bisa mendatangkan murka Allah Jalla wa'ala, ini bisa menyebabkan apa? Dia diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Nabi SAW sabda, innal abda la yatakallamu min sukhtillah. Sungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah kata yang bisa menyebabkan Allah murka, padahal ia tidak mempedulikan, yang menyepelekannya, ya, yahwi biha fi jahannam. Maka dengan perkataan tersebut ia bisa terseret ke dalam neraka jahanam. Ini yang harus diperhatikan. Ini yang harus diajarkan kepada anak-anak agar tidak melakukan atau tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyeretnya ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Nah, dan tentunya masih banyak amalan-amalan yang lainnya. Tujuan kita apa? Tadi, agar membiasakan keluarga kita untuk beramal soleh. Dan langkah-langkah ini yang harus kita lakukan. Inilah langkah-langkah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya seorang hamba bisa masuk ke dalam surga. Wallahu ta'ala shawab. Ini kiranya materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Masih ada waktu sekian menit. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ini. Ya. Apabila ada seorang yang tidak memiliki anak ketika hidup di dunia dan sudah meninggal, sementara beliau-beliau ini mengangkat beberapa anak angkat misalnya, bagaimana supaya, apakah untuk meningkatkan derajat beliau-beliau ini bagaimana caranya, terus kemudian apakah doa-doa anak-anak angkatnya ini bisa mengangkat derajat beliau-beliau yang sudah meninggal tadi. Baik. Jazakumullahu khairan. Baik, pertanyaannya tadi adalah seseorang tidak memiliki anak kandung, akan tapi dengan kebaikan yang ada pada dirinya dia mengangkat anak, dia mengasuh anak. Nah, tatkala dia meninggal dunia, apakah anak-anak angkatnya ini juga bisa memberikan balasan dalam arti dengan doa, dengan amal soleh yang bisa meninggikan derajat orang tua angkat yang sudah meninggal dunia? Maka jawabannya iya. Iya. Di antara deretan hadis tadi yang kita sampaikan, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu, jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal kebaikan yang bisa membuahkan pahala baginya. Kecuali berapa? 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Di antara ketiga hal di atas, ada yang bisa ia dapatkan. Yang pertama, ia mengangkat anak, otomatis ada beberapa harta yang ia keluarkan. Dia memberi makan, dia memberikan pendidikan. Kemudian dari biaya yang ia keluarkan dimanfaatkan oleh sang anak untuk kebaikan. Pendidikan yang ia dapatkan dari biaya orang tua angkatnya, kemudian terus berlanjut, kemudian dia manfaat untuk kebaikan, itu akan menjadi nilai sedekah jariah sang orang tua, walaupun orang tua angkat. Sehingga tatkala dia terus berkembang menjadi baik, ilmu yang dia dapatkan dari biaya orang tua angkatnya, dia ajarkan kepada orang lain, dia terus, dan orang tua angkatnya akan mendapatkan bagiannya. Itu namanya sedekah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Tatkala dia mengangkat anak, otomatis banyak pendidikan yang bisa dia berikan kepada anak tersebut. Ya, pendidikan agama atau pendidikan tentang berperilaku bersama manusia, akhlak yang baik. Nah, tatkala dia hidup di dunia, terlepas dari doa ataukah tidak, tatkala dia hidup di dunia, dia menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, suka membantu orang lain. Dengan didikan orang tua tadi, maka orang tua angkat tersebut akan mendapatkan pahala. Maka jawabannya, tatkala orang tua meninggal dunia, baik orang tua angkat ataupun kandung meninggal dunia, tidak menjadi batasan akhir bagi sang anak untuk terus berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Banyak yang bisa dilakukan. Doa, kemudian menjadi anak yang soleh, mengamalkan apa yang diajarkan, maka itu adalah cara seorang anak untuk bisa terus berbakti kepada orang tua dengan harapan orang tua dibebaskan dari siksa api neraka, diampuni dosa-dosanya, dan kelak di surga akan dikumpulkan kembali bersama seluruh keluarga. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Silakan yang lain. Tahu ini? Ya. Apa batas syarat iman untuk
ke surga jika orang ini agama Islam tapi belum bisa dalam keadaan iman yang tinggi saat di dunia. Mungkin wajib dilaksanakan tapi belum bisa melakukan kesunah-sunah. Orang ini tidak mau usaha ekstra, sudah cukup dengan wajib. Apakah bisa dalam syarat iman tadi? Baik. Maka kita katakan, seperti hadis yang sudah kita sampaikan tadi, kisah Arab Badu yang datang kepada Nabi SAW minta amalan yang bisa menghantarkan ke dalam surga. Nabi SAW menyebutkan amalan-amalan wajib. Bahkan tidak semua yang wajib yang disebutkan. Tauhid, sholat wajib, kemudian zakat wajib, dan puasa Ramadan. Hamba yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amalan tersebut, tidak menambah dengan amalan-amalan sunnah lainnya, maka ia masuk surga. Ia masuk surga. Dan Nabi SAW sudah mendapatkan wahyu dari Allah tentang gambaran orang tersebut bahwa betul-betul ia menjaga keistiqomahannya dalam mengerjakan ibadah tersebut. Maka jika ditanyakan apakah bisa seorang hamba masuk surga dengan amalan wajib saja tanpa sunnah? Jawabannya bisa. Selama tatkala dia menjalankan ibadah wajib sesuai dengan tuntunan. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kita sebagai hamba seringkali merasa khawatir kalau seandainya ibadah kita tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Ada yang kurang tatkala sholat, mengangkat tangan dan bertakbir, sholat ingat sesuatu, ingat kunci mobil, ingat rumah sudah dikunci atau belum. Berbagai macam hal-hal dunia masuk ke dalam sholat kita. Tentunya ini akan mengurangi ibadah wajib kita, sholat wajib kita. Nah, maka dari itu di dalam Islam Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan, membimbing kita untuk menambahnya dengan amalan-amalan sunnah. Yang mana amalan-amalan sunnah inilah yang akan menutup segala kekurangan dari amalan yang wajib. Dan tentunya sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Quran, Allah Jalla wa'ala membagi tingkatan keimanan hamba menjadi 3 tingkatan. Ya. Tsumma awrasnal kitaba alladzi istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami. Yang pertama adalah orang yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Siapa mereka? Dia punya iman, dasar keimanan dia punya, agamanya Islam. Tapi dia berbuat dosa-dosa besar. Tapi dikatakan masih beriman. Ya. Dia melakukan dosa-dosa besar. Mungkin zina, naudzubillah, dan yang lainnya. Yang kedua, wa minhum muqtasid, orang yang tengah-tengah. Dia hanya fokus kepada ibadah-ibadah wajib. Dihadapkan dengan larangan, dia tinggalkan. Tatkala dia berdosa, dia segera kembali. Ini yang muqtasid, tengah-tengah, fokus kepada ibadah wajib. Yang terbaik wa minhum sabiqun lil khair. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak hanya ibadah wajib yang dikerjakan, namun juga ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah. Maka dari itu, sebagai orang yang beriman, ya, yang ingin surga Allah Jalla wa'ala, yang ingin berkumpul bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan di surga Allah yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Maka tentunya dia tidak, dan sementara dia tidak bisa memastikan apakah ibadah wajibnya diterima, apakah ibadah wajibnya dikatakan sah, dia tidak bisa memastikan tersebut. Dengan adanya cita-cita besar dan adanya kekhawatiran dalam dirinya ibadahnya tidak terima, maka dia akan terus beribadah. Yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan. Ya. Bahkan Nabi SAW saja yang sudah mendapatkan jaminan surga, diampuni dosa-dosa, juga mengerjakan yang sunnah. Bagaimana dengan kita? Seharusnya lebih aula, lebih utama. Allah Ta'ala bisawab. Baik, maksud doa setelah wudu dengan berkata la ilaha illallah atau dengan doa bebas apa yang kita minta setelah wudu. Yang dimaksud adalah doa yang diajarkan tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Itulah doa setelah wudu. Ya. Ya, doa atau zikir setelah wudu yang dengannya seseorang akan mendapatkan keutamaan, dibukakan 8 pintu surga dan ia dipersilakan masuk dari pintu mana saja yang kehendaki. Allahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan orang tua yang tidak sholat, namun rajin sekali menyuruh anak-anaknya sholat? Ya, apakah ini nanti anak akan saling menarik sehingga meski orang tuanya derajat lebih rendah di mata Allah karena tidak sholat tadi akan tetap selamat? Baik. Yang pertama yang kita bahas adalah tidak sholat. Apa hukumnya? Para ulama berbeda pendapat akan keislaman orang yang tidak sholat. Berbeda pendapat akan keislaman orang yang tidak sholat. Mereka sepakat jika yang tidak sholat ini mengingkari kewajiban sholat, maka
orang yang melakukan ini keluar dari agama Islam. Dan mereka juga bersepakat, orang yang meninggalkan sholat total sama sekali tidak sholat sama sekali. Sama sekali tidak sholat selama hidupnya. Maka ia keluar dari agama Islam. Nah, pertanyaannya, permasalahannya, perbedaannya adalah tatkala ada orang sholat, kadang tidak. Kadang sholat, kadang tidak. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu. Apakah dia masih muslim ataukah tidak? Ya, ini secara hukum. Hukum am. Namun bukan berarti dengan pembahasan ini ada sebagian kita yang memvonis orang lain yang tidak sholat kemudian dikatakan kafir. Tidak boleh. Ini hukum am, hukum secara umum. Sebagai bentuk ancaman bagi diri masing-masing yang masih suka meninggalkan sholat. Yang masih suka meninggalkan sholat. Ini yang pertama. Jadi orang yang meninggalkan sholat, ini diragukan keislamannya. Orang yang meninggalkan sholat, kadang tidak, kadang sholat, ini diragukan keislamannya. Maka dari itu setelah kita mengetahui permasalahan ini, berkaitan dengan orang yang tidak sholat, menyuruh orang lain sholat, ini samanya ibarat seperti lilin yang menerangi orang lain, namun dirinya sendiri terbakar, yang tidak bisa diselamatkan, ya, yang tidak bisa diselamatkan. Dia menerangi orang lain dengan arahan-arahannya, namun dirinya terbakar yang tidak bisa diselamatkan. Ya, maka dari itu, tatkala kita sebagai anak diperintahkan orang tua untuk sholat, dan kita tahu orang tua kita malah nggak sholat, maka seharusnya kita yang mungkin sebagai anak dengan baik, dengan sopan, dengan santun menyampaikan kepada orang tua, ayah, ayo kita sholat sama-sama. Abi, Umi, ayo kita sholat sama-sama. Ya mungkin Uminya di rumah, ayah mungkin bersama-sama ke masjid. Seperti itu. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Yang terakhir, dalam keadaan orang tua dikubur, bisakah doa anak atau amal-amal yang di atas namakan orang tua bisa menahan siksa kubur orang tuanya? Jika iya, apakah siksa berhenti saat itu saja atau akan berlanjut? Maka jawabannya wallahu ta'ala alam bissawab. Allahu a'lam bissawab. Itu adalah kita berusaha untuk beribadah, kita berusaha untuk mendoakan yang terbaik kepada orang tua kita. Adapun apa yang didapatkan oleh orang tua di dalam kubur, disiksa atau mendapatkan azab, Allah a'lam bishawab, itu semua di atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik bagi orang yang meninggal dunia dalam kondisi syirik, dan Allah mengampuni dosa yang lainnya sesuai dengan kehendak Allah. Dalam arti semuanya adalah kehendak Allah Jalla wa Ala. Adapun kepastian tatkala anak berbuat baik atas nama orang tuanya, mendoakan, apakah kemudian langsung berhenti siksanya atau misalnya, wallahu taala alam bissawab. Baik, saya kira cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat dan kebenaran tentunya datang dari Allah Jalla wa Ala. Ada? Lagi? Satu lagi? Sampai 5 menit lagi. Jika anak ziarah ke kubur orang tua, apakah orang tua tahu anak datang menziarahinya? Baik, ini juga permasalahan yang saya rasa tidak perlu kita perbincangkan, dalam arti kita permasalahkan. Yang jelas, seorang anak tatkala datang ke kuburan orang tuanya, ada 2 faidah yang dia dapatkan. Faidah untuk dirinya dan faidah untuk sang orang tua yang sudah meninggal dunia. Faidah yang ia dapatkan apa? Sebagai pengingat kematian. Bahwa kelak ia akan menyusul sebagaimana orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini ihsan yang ditujukan kepada yang menziarahi kuburan. Adapun ihsan atau berbuat baik kepada sang mayit atau kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah dengan mendoakannya. Dengan mendoakannya berbagai macam doa yang baik tentunya. Doa agar dijauhkan dari siksa kubur, siksa api neraka. Doa agar semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Doa agar dia mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan nikmat surga. Doa agar diluaskan, dilapangkan kuburannya. Doa agar kelak kembali di surga dikumpulkan bersama keluarga-keluarga. Nah itu, ya. Adapun apakah orang tua tahu atau tidak tahu, ini pembahasan yang saya rasa tidak perlu kita terlalu mendalaminya, mengetahuinya. Yang penting adalah mereka sudah berada di alam yang berbeda, entah mereka tahu ataukah tidak. Yang terpenting adalah apakah kita mendoakan mereka apakah tidak. Apakah kita masih bisa berbuat baik kepada mereka ataukah tidak. Dengan cara apa tadi? Dengan cara perbuatan baik kita.
dengan cara amal soleh kita yang kita kerjakan, yang kita dapatkan dari orang tua. Ya. Karena tatkala sudah melewati ajal, dalam arti ajal sudah tiba, semuanya atas kehendak Allah Jalla wa'ala. Kita tidak bisa memastikan. Kita yang sudah berusaha, beramal soleh, beramal kebaikan, kita tidak bisa memastikan apakah amal tersebut akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Apalagi ada sabda Nabi SAW, ya, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wa la yunjihi minan nar. Salah seorang di antara kalian itu tidak bisa dimasukkan ke dalam surga disebabkan karena amalannya. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Salat malam, salat wajib iya, salat malam, puasa wajib iya, puasa sunnah, semua amal ibadah yang wajib yang sudah dikerjakan. Seumur hidupnya sama sekali tidak pernah bermaksiat. Apakah bisa memasukkan ke dalam surga? Maka jawabannya tidak. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah itu engkau juga wahai Rasul? Bahwasanya amal ibadahmu selama ini tidak bisa memasukkanmu ke dalam surga? Maka Nabi mengatakan wala ana. Kemudian Nabi menjelaskan illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Yang dapat masukkan hamba ke dalam surga adalah tatkala Allah Jalla wa ala memberikan rahmat. Apa penjelasan ya ikhwatal iman dari Allah Subhanahu wa taala? Bahwa amal ibadah kita itu tidak sebanding dengan kenikmatan surga. Ya, amal ibadah kita itu tidak sebanding dengan kenikmatan surga. Sehingga tidak bisa kita menghadap Allah Jalla wa'ala seakan-akan ingin barteran. Ya Allah, ini sholatku, mana surgaku? Ya Allah, ini puasaku, mana surgaku? Nggak bisa. Nggak akan pernah sebanding. Itulah maksud daripada hadis. Ya. Adapun hadis-hadis yang kita sebutkan tadi di atas, yang jika dikerjakan dapat pahala, yang jika dikerjakan memasukkan hamba ke dalam surga. Maksudnya apa? Itu adalah sebab. Yang mana sebab itu amalan-amalan tersebut yang menjadi sebab seorang hamba mendapatkan rahmat, dan dengan rahmat seorang akan mendapatkan surga. Ya. Jadi bukan berarti kepastian kalau orang banyak beramal kemudian pasti surga, yang pada akhirnya bisa menjadikan seorang hamba ujub kepada amalannya. Maka tentunya tidak. Nah, maka ini ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, bagaimana dengan jika ada la ilaha illallah di hati kita bisa masuk surga? Nah, kadang sering mereka mengira bahwa selamat, padahal Ustadz tadi bilang perlu amal soleh, taat dan iman dan lain-lain. Bagaimana menjelaskan ke teman bahwa dengan la ilaha illallah saja tidak cukup kan masuk surga? Baik. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang kalimat terakhir yang terucap dari lisannya tatkala hendak meninggal dunia la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Sebagian orang memahami hadis ini bahwa cukup dengan la ilaha illallah, tak perlu banyak beramal, nggak perlu banyak amal, dia masuk surga. Maka ini kita katakan pemahaman yang keliru terhadap sebuah hadis. Kalau seandainya cukup dengan la ilaha illallah saja, seorang hamba masuk surga, ngapain Nabi SAW sampai kedua kakinya bengkak dalam mengerjakan sholat malam? Ya. Dan tatkala ditanyakan kepada Nabi SAW, kenapa engkau melakukan demikian ya Rasul SAW? Padahal dosa-dosamu telah diampuni yang lalu dan akan datang. Kenapa engkau capek-capek sampai bengkak kedua kakimu? Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakur. Salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Tentunya dalil-dalil tentang hal-hal yang menunjukkan akan luar biasanya semangat Nabi SAW dalam beribadah. Ini sudah membantah keyakinan seperti ini. Cukup mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Dalam arti dia salah faham terhadap hadis. Ya, salah faham terhadap hadis. Maka dijelaskan oleh para ulama, Wahab bin Munabbih menjelaskan bahwasanya la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah adalah miftahul jannah, adalah kunci surga. Akan tetapi yang namanya kunci pasti memiliki gerigi. Kita berikan contoh. Yang namanya kunci itu pasti memiliki gerigi-gerigi seperti ini. Ya. Kunci manapun pasti ada gerigi-geriginya. Yang dengan gerigi tersebut, ia bisa masuk, dia bisa membuka pintu. Dia buka pintunya, kemudian dia masuk ke dalam rumah dengan gerigi-gerigi tersebut. Maka sama halnya dengan kunci surga, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ada syarat-syaratnya, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ia lakukan, dan itulah gerigi-gerigi yang bisa
menjadikan kunci bermanfaat untuk masuk ke dalam surga. Apa saja gerigi-gerigi tersebut disebutkan oleh para ulama, yang intinya adalah menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Tunduk, patuh, ikhlas, bertauhid, menjauhi syirik, jujur, yakin, dan segala macamnya. Yang intinya jika kita kumpulkan, menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Itulah gerigi daripada kunci, yang dengannya kunci bisa dimanfaatkan untuk membuka pintu. Maka aneh kalau ada yang meyakini ini sebuah kesalahan. Dia tidak melihat bagaimana Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam begitu luar biasanya dalam beribadah. Sujud di depan Ka'bah, diletakkan di atas punggungnya ari-ari unta, isi perut unta. Kalau seandainya cukup la ilaha illallah saja, ngapain Nabi sampai sedemikian rupa dalam beribadah? Ini tentunya sebuah bantahan telak bagi mereka yang memiliki keyakinan demikian. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, yang terakhir, jika sholat Al-Fatihah, jika sholat Al-Fatihah lupa, apakah diulang sholatnya atau langsung saja selagi ingat saat sholat itu? Dan jika sholat jamaah, apakah cukup dengan Al-Fatihah imam? Apakah makmum harus Al-Fatihah? La sholata illa bi fatihatil kitab. Al-Fatihah itu adalah rukun. Dalam arti tatkala lupa sholat, lupa Al-Fatihah pada sebuah rakaatnya batal. Kemudian yang kedua, masalah Al-Fatihah imam ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dalam sholat jahriyah yang imam membaca kencang, maka dia cukup dengan bacaan imam, sementara makmum mendengarkan, ya, dengan keumuman dalil perintah untuk mendengarkan bacaan, ya. Dalam arti dia cukup mendengarkan saja. Ada yang mengatakan berusahalah untuk membacanya di sakatatul imam, tatkala imam diam. Maka Allah alam, lebih baik saya mengambil kehati-hatian. Tatkala ada kesempatan untuk membaca Al-Fatihah, maka baca. Maka jika tidak ada, maka cukup mendengarkan bacaan imam. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini kiranya bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kebenaran tentunya datang dari Allah Jalla wa'ala. Kesalahan, kekhilafan itu datangnya dari saya pribadi karena kurangnya ilmu saya miliki. Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.